Jadi, sebelum kita bahas tentang pengenalan CRA dan Feed sendiri ya, mungkin saya akan menjelaskan tentang, apa itu React. Teman-teman sebelum, memulai dengan CRA React ini ya, Mhm. mungkin teman-teman bisa menginstal Node.js terlebih dahulu ya, Oke, jangan lupa. jadi harus install Node.js Betul, ya? sebagai runtime si JavaScript-nya itu. Cepet juga ya, Kak, ya? Ternyata nge-install, library di Vite itu ternyata nggak selama yang aku ekspektasiin. So Hello Enigmanians, dimanapun kalian berada. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Perkenalkan, namaku adalah Mega Pangestuti, aku biasa dipanggil Mega. Dan di episode kali ini, aku yang bakalan nemenin teman-teman di acara Ngorbit, ngobrol bareng anak IT. Nah di episode kali ini ternyata kita udah masuk ke episode yang ke-8. Nah di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa sih? Nah ternyata hari ini nih di episode kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang cukup seru nih teman-teman, yaitu kita bakalan ngebahas tentang CRA versus Fit. Nah teman-teman pasti udah penasaran banget ya, ini materinya apa aja nih yang bakalan kita bahas. Nah kalau misalkan ada acara ngobrol tapi sendirian itu kan gak seru banget ya teman-teman ya. Makanya hari ini aku gak bakalan sendirian dan aku bakalan ditemenin salah satu trainer Enigma nih. Dan ternyata kusut punya usut nih teman-teman. Salah satu trainer di Enigma ini pernah mengisi di Ngorbit episode 1. Dan ternyata nih teman-teman dia punya cita-cita untuk menjadi Batman nih teman-teman. Siapakah dia? Ini dia Kak Rifki. Silahkan memperkenalkan diri Kak. Halo Enigmanians, kembali lagi nih di episode Ngorbit kali ini bersama saya Rifki Ramadan. Oke, sebenarnya saya bukan suka Batman, Kak Mega. Apa tuh? Suka Hulk. Oh, mohon maaf ya teman-teman ya. Ternyata bukan suka Batman teman-teman, tapi suka Hulk ya. Eh, Tapi hari ini kita apakah mau membahas tentang Hulk dan Batman nggak? oh enggak Oh, dong. Hari bukan, ini kan kita bukan. tadi mau bahas tentang CRA dan Fit ya. Bener Kayak gitu. banget. Oke, makasih Kak Rifki. Kak Rifki tadi udah kenalan sama udah nyapa Enigmanian semua ya Kak ya. Oke, nah ternyata nih Kak, usut punya usut, ternyata Enigmanians di rumah ini banyak yang galau nih Kak. Hmm, Tapi bukan galauin tentang doi ya Kak ya. ya. Tapi mereka pada galau mau memilih antara CRA sama Fit nih Kak. Nah, hari ini kita pengen banget berguru sama Kak Rifki ya. Berguru Biar lagi. kita bisa mendapatkan pencerahan gitu Kak. Oke. Apakah kita lebih baik memilih CRA atau Fit gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen nebak juga, kira-kira Kak Rifki ini tim mana? Tim CRA atau tim Fit? Boleh banget tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kali aja tebakan teman-teman bener gitu. Dan kalau tebakan teman-teman bener dapat apa? Dapat 2M. Makasih Makasih. Mbak ya. Atau makasih Mas gitu ya. Enggak ya teman-teman ya, bercanda ya. Oke, nah untuk mendapatkan pencerahan kali ini nih, aku pengen tanya ke Kak Rifki nih, Kak, kira-kira hari ini biar dapat pencerahan nih, kita bakalan ngebahas apa? Apakah langsung memilih aja nih? Karena Kak Rifki udah yakin banget nih, atau kita bakalan bahas pelan-pelan? Dari awal CRA itu apa, Fit itu Hmm, apa gitu. Boleh dong Kak dikasih pencerahannya. boleh. Yuk. Boleh banget. Mm. Jadi, untuk episode Ngorbit kali ini ya, Mm-mm. ada agenda kok yang kita bahas di sini. Mm-mm. Teman-teman, mungkin di sini yang ada di rumah belum tahu nih apa itu React, ya. Jadi, sebelum kita bahas tentang pengenalan CRA dan Fit sendiri ya, mungkin saya akan menjelaskan tentang, apa itu React. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang pengenalan React, Create React App dan Fit terlebih dahulu ya teman-teman. Iya. Oke, di sini saya akan menampilkan PPT-nya. Oke, pengenalan Create React App dan Fit. Oke, jadi CRA atau Create React App kepanjangannya ya, adalah alat, resmi yang dibuat oleh tim Facebook. Nah, sekarang itu namanya Meta, untuk membuat aplikasi React dengan cara yang mudah dan cepat. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi CRA ini cocok untuk developer yang ingin memulai project React ya, tanpa harus repot-repot mengatur environment untuk pengembangan gitu. Nah, CRA ini bisa dibilang lambat ya pada saat aplikasi itu dijalankan pertama kali gitu, Kak Mega. Oh, dia Ya, lambat ya. betul. Oke, oke. Karena proses loadingnya itu karena mereka menggunakan Webpack ya Oke. untuk bundling selama eh, tahap development kayak gitu. Oke, oke. Oke, nah teman-teman kalau penasaran ya, di mana kalian itu bisa melihat dokumentasi dari si CRA itu sendiri, di sini ya sudah disediakan linknya Create React App kayak gitu guys.
Oke, itu kan baru Create Track App ya Mhm, atau CRA gitu betul. ya Kak Rifki. Itu kan baru gambaran singkatnya dari CRA. Sekarang pengen tahu dong Kak, Fit itu apa gitu Kak? Boleh di-spill dong Kak? Oke, untuk Fit itu Mhm. sendiri. Nah, Mhm. selanjutnya nih Fit nih. Jadi Fit ini adalah build tools front end ya, Mhm. yang modern karena baru ya dan Mhm. baru-baru booming juga nih. Mmm. Nah, dirancang untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi web nih Kak Mega. Mhm. Jadi dibuat oleh Evan You. Dia itu salah satu Oke. pencipta Vue.js kayak gitu. Oke oke oke. Jadi ada sesuatu hal yang bisa di-highlight ya di sini ya, kalau Fit itu baru-baru aja booming-nya gitu ya Kak Rifki ya. Tadi kalau CRA itu agak sedikit lambat karena menggunakan Webpack gitu ya Kak Rifki ya. Oke, tadi Kak Rifki udah ngejelasin secara singkat apa itu CRA dan apa itu Fit gitu ya. Mhm, Nah, kira-kira sekarang aku mau tanya nih Kak, apakah dari keduanya ini ada perbedaan nggak sih Kak? Atau sebenarnya keduanya sama gitu? oke. Mhm. Keduanya itu mungkin, bisa dibahas di next, cuman sedikit aja Mhm. untuk perbedaannya, untuk antara CRA dan Fit ya teman-teman. Mhm, Di betul. sini perbedaannya adalah kecepatan pada Oh. proses pengembangan Oh kayak gitu. gitu, oke oke. Jadi, Fit sendiri ini, apa namanya, menawarkan, di poin 3 ini Mhm. ya, menawarkan waktu start server yang cepat dan, menggunakan yang Mmm. namanya hot module replacement atau HMR gitu Oke 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 oke. ya, Jadi kalau CRA tadi agak sedikit lambat ya, tapi ya kalau untuk Fit ini lebih cepat lebih ya? cepat betul. Oh, oke oke oke. Oke. Mantap mantap. Jadi si Fit ini ya, Mmm. mungkin teman-teman ya yang sekarang lagi booming-boomingnya Fit gitu ya, Mmm. menjadi pilihan yang tepat ya buat, mengembangkan aplikasi React kayak gitu. Mhm. Tapi ya Fit sendiri ini nggak cuman untuk aplikasi React teman-teman, Oh, bisa dipakai yang lain ya, Kak, bisa ya? dipakai yang lain Oh, apa kayak tuh? gitu Kak Mega. Nah Apa di tuh? sini, yang bisa kita buat ya dari Fit Mhm. ini, karena dia adalah build tools untuk front end ya bukan Iya. untuk React sendiri itu Mhm. ya. Mhm. Jadi Fit itu mendukung berbagai framework ataupun library kayak gitu Kak Mega. Oh, apa aja tuh, Kak, Nah framework-nya? di sini ada, Mhm. salah satunya adalah Vue ya. Oke oke. Nah terus React dan Svelte di situ. Svelte Oke. atau Svelte sih Oke oke. kurang ini bacanya ya, Oke. tolong koreksi ya teman-teman. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Tetap keren ya Kak Rifki ya, bisa menjelaskan semua ini ya, mantul banget ya. Nah, bagi teman-teman nih, apakah sudah pernah memakai Vue, React atau Svelte dan lain-lain nih? Wah, bagi teman-teman yang udah pernah memakai mungkin udah tahu ya Kak tentang Fit ini ya. Tuh. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, nggak apa-apa, tenang. Nanti kita akan berguru kepada Kak Rifki ya. Gitu. Oke, silakan Kak, dilanjutkan Kak. Oke. Mhm. Nah habis kita perkenalan, nah kita Mhm. akan menjelaskan tentang Nah perbedaannya ini nih. nih perbedaannya, setelah kita kenalan, kita bedain nih antara Betul keduanya, biar nggak ketuker gitu ya Kak Rifki ya? betul. Oke oke, silakan Oke, Kak Rifki. jadi perbedaan antara CRA sendiri dan Fit itu adalah, Mmm. nah kita lihat di PPT di sini. Oke. Mmm. Nah salah satu perbedaan pertama di sini adalah yang utamanya ya, Mhm. CRA ini, dan Fit ya, Mhm. terletak pada kedua untuk menangani proses development dan build ya. Nah, Oke, yang jadi tadi nge-dev-nya sama nge-build-nya beda ya? oke, Oke heeh. oke. Jadi CRA ini menggunakan, tadi sudah disebutkan Webpack ya. Nah, Mhm. sedangkan si Fit ini menggunakan build tools buatannya sendiri, Oke, kayak itu yang gitu. bikin lama dan cepet tadi kayaknya ya, Betul, Kak? heeh, Jadi kalau CRA itu karena dia pakai Webpack, mhm. jadi cenderung lebih lama. Jadi kalau Fit tadi kan cenderung lebih cepet gitu ya, Kak, ya? Oke oke oke. Nah, terus di sini ada, Mhm. yang kedua ya, Mmm. perbedaannya ya, Mhm. fitur hot reload tadi yang sudah dibahas ya atau HMR tadi ya. Mmm. Nah, jadi Fit ini menggunakan yang namanya IS modules Mmm. ya, Oke. jadi nggak perlu memerlukan bundling lagi ya seperti CRA yang menggunakan Webpack gitu teman-teman Mmm. ya. Jadi untuk membuat, waktu start ataupun reload yaitu Mmm. lebih cepat dibandingkan CRA gitu teman-teman. Oke oke oke. Wah, ternyata tadi Kak Rifki udah ngejelasin yang perbedaannya ada 2 poin ya Kak Rifki ya. Ya, Nah, di sini bagi teman-teman yang baru belajar tentang IT nih Kak, mungkin agak sedikit overwhelm ya dengan beberapa poin ini ya. Ada nggak sih Kak summary yang lebih mudah dipahami gitu Kak? Perbedaan antara si CRA atau CRA gitu dengan si Fit-nya ini mhm, gitu Kak. oke. Untuk, mungkin di sini saya akan menunjukkan tabelnya ya, Mhm. perbedaan antara CRA dan Fit ya, dalam bentuk tabel. Nah, cuman sebenarnya antara CRA dan Fit ini untuk, perbedaannya cukup banyak. Jadi Mhm. di sini, nggak muat di tabel ya, Waduh. dan mungkin teman-teman pada ngantuk nih kalau misalnya saya tunjukkan PPT dalam bentuk teks terus gitu ya. Iya, Oke, jadi cuma 4 poinnya aja ya 4 Kak ya? poin dulu aja deh yang penting kayak Heeh, gitu. oke. Oke. Nah, di sini Mhm. yang pertama ya,
CRA dan Fit itu untuk fitur pertama adalah build tools-nya yang tadi sudah Oh. disinggung ya. Build tools untuk CRA sendiri menggunakan yang namanya Webpack Mhm. ya. Dan untuk Fit itu menggunakan ya Fit build tools-nya sendiri kayak gitu teman-teman. Itu yang tadi bikin lama dan cepet itu ya Kak ya, Ya. karena si CRA itu pakai Webpack jadi agak lama, Mhm. terus si Fit-nya itu pakai Fit-nya sendiri, Ya, itu punya lebih sendiri. cepat Ya. gitu ya Kak ya. Oke. Yang Oke. kedua di sini ada development servernya ya. Ya untuk menjalankan aplikasi di lokal komputer kita gitu ya. Mhm. Nah, untuk development server sendiri untuk Mhm. CRA ini menggunakan Webpack Dev Server Mhm. ya. Lalu untuk Fit sendiri menggunakan Fit servernya itu sendiri kayak gitu Kak Mega. Oke. Terus selanjutnya nih Kak, ada perbedaan yang ketiga ini apa nih Kak? Nah, yang ini yang disinggung perbedaan antara CRA dan Fit teman-teman ya, yang itu hot reload. Nah, walaupun sama-sama di sini menggunakan hot reload ya, Sama-sama CRA yes gitu ya. iya sama-sama yes. Nah, antara CRA dan Fit ini ya, Fit ini lebih diunggulkan karena Fit ini menggunakan yang namanya fitur HMR tadi yang sudah dibahas sebelumnya kayak gitu teman-teman. Oke. Sekarang Makanya mau tanya dong Kak, tadi kan boleh. udah disebut-sebut ya, HMR itu adalah hot module replacement. Mhm. Nah, di sini kan sama-sama yes nih Kak. Nah, sekarang yang mau aku tanya ini, kira-kira dari keduanya, dari antara si RA sama si Fit ini, mana yang lebih gampang untuk reloading tanpa refresh nih Kak? Oke, untuk reloading tanpa refresh. Nah, untuk dibilang paling cepat ya teman-teman. Nah, untuk dibilang paling cepat mah kita bisa menggunakan Fit lah. Kalau untuk yang cepat ya. Nah, kalau untuk yang CRA sendiri karena dia menggunakan Webpack, apalagi kalau misalnya aplikasi yang cukup besar gitu ya. Nah, si Webpack ini akan bekerja untuk membundling semua file project kita gitu ya. Dan memakan waktu yang cukup lama untuk teman-teman melakukan yang namanya hot reload gitu. Oke. Wah, kelihatan banget ya Kak Rifki dari tadi ke arah tim yang mana nih? Pasti teman-teman di rumah nih udah pada bisa nebak nih, Kak Rifki nih kayaknya tim ke sebelah kanan nih ya daripada tim yang sebelah kiri. Tapi tahan teman-teman, bisa jadi setelah ini Kak Rifki menunjukkan beberapa hal yang unggul di tim sebelah ya. Kita tahan dulu, jangan kita langsung menyimpulkan bahwa Fit itu lebih unggul dari CRA ya. Kita coba lanjut ke perbedaan yang keempat nih Kak. Silakan Kak. Oke, untuk perbedaan keempat sebenarnya nggak terlalu signifikan ya antara si CRA dan Fit. Nah, jadi untuk fitur keempat ini adalah production builds ya. Nah, bagaimana si CRA ini membangun aplikasinya itu ya. Untuk CRA dan Fit sendiri sebenarnya kita sebenarnya nggak jauh beda ya. Untuk pengembangan kedua ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita coba untuk project yang sederhana gitu ya, itu nggak terlalu jauh beda sih untuk fitur keempat ini yang ditunjukkan kayak gitu teman-teman. Oke, ternyata nggak jauh berbeda teman-teman ya. Masih condong ke sebelah nih Kak. Aduh gimana dong? Teman-teman masih belum teryakinkan juga nih teman-teman. Kak ini jadi boleh dong Kak tunjukin keunggulan dari masing-masing nih biar teman-teman di rumah lebih teryakinkan lagi nih. Apakah teman-teman pasti fix banget milih Fit untuk init projectnya atau bisa berubah ke CRA nih Kak? Silakan Kak. Oke. Nah, mungkin bukan saran. Mungkin pengalaman aja. Oh, pengalaman. Oke. Kalau menggunakan CRA dan Fit, mungkin sebenarnya nanti akan dibahas lagi lebih dalam ya. Untuk kapan kita menggunakan CRA dan kapan kita menggunakan Fit gitu Kak Mega. Oke. Nah, cuman untuk kalian atau teman-teman yang baru mulai belajar kayak React itu apa gitu ya, mungkin teman-teman bisa menggunakan CRA. Oh, malah disuruh pakai CRA ya Kak ya? Oh, oke. Karena CRA itu mengenalkan kalau kita baca di dokumentasinya dia mengenalkan yang namanya konfigurasi tanpa repot gitu Kak Mega. Oh, bisa nggak usah repot ya. Nggak usah repot Jadi gitu. bagi kita yang baru newbie gitu ya, masuk ke dunia IT karena doinya IT gitu ya. Itu berarti lebih disarankan untuk CRA walaupun Fit tadi cepet gitu ya. Oh, oke. Kayak gitu Kak Mega. Oke, nice info Kak, mantap. Silakan dilanjutkan Kak Rifki. Oke. Untuk selanjutnya ya, karena kita sudah membahas tentang perbedaan, walaupun perbedaannya cukup banyak ya, teman-teman bisa lihat dokumentasinya masing-masing mungkin ya, teman-teman. Nah, setelah kita membahas tentang perbedaannya, mungkin kita coba nih, gimana sih cara kita membuat projectnya nih antara CRA dan Fit gitu Kak. Bikin project dulu ya. Betul. Sebelum kita cari keunggulan masing-masing ya. Oke, nice. Coba Kak.
tunjukkan pesonamu ya Kak ya. Kita memulai menggunakan CRA dan Fit ya Kak. Silakan, Oke. silakan. Sekarang kita memulai dengan CRA dulu Hmm. teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ikutin ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya untuk membuat aplikasi React. Nah, atau teman-teman bisa lihat dokumentasi ya, atau balik lagi ke slide sebelumnya ya. Tadi yang menjelaskan linknya di sini. Kalau kita buka di website CRA, teman-teman bisa bagaimana cara kita menginstal atau membuat project React ya dengan menggunakan CRA teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa dibaca ya. Kalau mau cepat di sini bisa scroll ke bawah ya. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan atau memilih build toolsnya masing-masing ya. Ada npx atau npm dan yarn di sini. Oke. Kayak Hari gitu. ini kita mau pakai yang mana nih Kak? Kita pakai yang umum aja Kak Mega. Apa tuh? Jadi kita menggunakan npx ya Oke. sesuai dari dokumentasinya dulu. Jadi bagi teman-teman yang pakai yang lain gimana Kak? Nanti bisa menyesuaikan gitu Bisa ya? menyesuaikan. Oke, Jadi siap-siap. tergantung aja teman-teman mau pilih pakai yang mana. Oke, Karena oke, untuk ketiganya ini punya keunggulannya masing-masing kayak gitu untuk Oke. build toolsnya kayak gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru belajar IT nih, boleh ikutin Kak Rifki ya. Kita pakai NPX dulu. Untuk teman-teman yang udah pengen explore, pengen yang lain gitu ya, nanti bisa disesuaikan gitu ya Kak Rifki ya. Oke Kak, lanjut Kak. Nah, di sini kita coba untuk membuat project React dengan CRA ya teman-teman. Kita bisa ikutin di sini ketikan npx di sini ya. Dan kata kuncinya adalah create React app di sini ya, karena kita menggunakan CRA ya. Di sini ada contoh sintaksnya adalah create React app spasi nama aplikasi kita. Kayak gitu. Kalau nama aplikasinya kita bukan My App gitu. Bukan. Gimana? Boleh nggak Kak? Boleh, terserah. Boleh ya, terserah ya. Jadi nggak harus My App gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Sekarang kita contohkan di sini. Sorry. Nah, kita buka dan teman-teman dibolehkan untuk membuka atau menggunakan text editor atau IDE masing-masing ya yang teman-teman sukai gitu ya. Nah, di sini sebagai umumnya ya, kan banyak yang menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, di sini kita coba ya, atau kalau nggak kelihatan saya besarkan dulu lah. Oke. Di sini saya ketikkan npx create React app di sini. Lalu tadi spasi dengan nama aplikasinya. Contohnya di sini saya akan membuat sampel CRA ya, pakai strip gitu. Oke. Boleh minta tolong diperbesar lagi Kak, kayaknya teman-teman di kecilan ya? rumah kurang besar ya, nggak kelihatan ya Kak ya. Nah, saya besarkan lagi tuh. Nah, udah cukup ya teman-teman ya, udah kelihatan ya kayaknya ya. Oke. Oke. Silakan Kak. Nah, kalau sudah, teman-teman langsung enter aja. Nah, cuman begini teman-teman ya, mungkin teman-teman sebelum memulai dengan CRA React ini ya, mungkin teman-teman bisa menginstal Node.js terlebih dahulu ya. Oke, Jangan lupa. jadi harus install Node.js ya. Betul, sebagai runtime si JavaScript-nya itu. Karena kalau nggak diinstal kenapa Kak? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nggak bisa betul. dibuat. Betul banget. Oke, ini langsung di enter aja. Nah, cuman CRA itu ya ada minusnya juga. Apa tuh teman-teman. Kak minusnya? Lama untuk membuat aplikasinya. Nah ini dia, walaupun dia ramah dengan pemula ya, Betul. tapi dia memakan waktu yang cukup banyak ya untuk si init projectnya ini ya Kak ya. Betul. Oke. Mungkin kita bisa skip dulu kali ya. Karena nih bisa sampai ya tergantung laptop masing-masing teman-teman, bisa jadi 2 atau sampai 5 menit mungkin kayak gitu. Untuk CRA itu sendiri. Mau tanya dong Kak, ini kan ada Enigmanians yang baru masuk atau baru belajar tentang IT nih. Nah di sini kan Kak Rifki bikin aplikasinya namanya Sample Strip CRA. Apakah boleh sampel spasi CRA gitu Kak? Boleh Kak? Kalau untuk spasi, pengalaman saya kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman bisa koreksi ya. Setahu saya sih nggak bisa ya. Jadi mungkin bisa dipisahkan dengan strip atau dash ya, atau pakai underscore kayak gitu biasanya untuk membuat project sih. Jadi harus berupa satu kata ya Kak. Betul. Ya, nggak boleh terpisah menjadi 2 kata gitu ya. Betul. Jadi hati-hati nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen init project dengan CRA, hati-hati, nama aplikasinya nggak boleh lebih dari 1 kata gitu ya. Makanya dipisahkan dengan strip underscore gitu Kak. Oke. Wah ternyata udah jadi nih Kak. Ini kayak gini udah jadi belum sih Kak sebenarnya? Udah ya? Di sini udah jadi. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya udah jadi tuh di sini jelaskan ya sama si CRA-nya ya, untuk bagaimana cara menjalankan aplikasi CRA-nya itu sendiri teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi berapa menit ya kita menunggunya ya di sini.
Sekitar kayak 1 tahun lamanya nggak sih? Enggak ya? Kayak lagu dong. Aduh, itu 1000 Kak. Nggak salah ya. Beda. Oke. Oke. Jadi untuk memulainya ya, di sini kan perbedaan untuk kita membuat CRA dan feed ya. Nah, untuk CRA sendiri tadi teman-teman mungkin videonya nih dipotong ya, karena Iya, betul. cukup lama untuk membuatnya. Itu salah satu kekurangan lah dari si CRA ini, karena kita membuat aplikasinya ini cukup lama gitu. Oh iya, Kayak gitu oke. kayak Mega. Oke. Nah, terus setelah kita init project ini nih Kak, apa yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus kita tahu lagi nih tentang si CRA-nya ini nih Kak? Oke, untuk gimana cara menjalankannya sebenarnya udah dijelaskan ya sama CRA-nya sendiri pada saat kita selesai membuat initial project-nya. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ya ke project-nya, karena di sini kita kan di luar project-nya gitu. Nah, di sini kita bisa ketikkan npm start kayak gitu, teman-teman. Oke. Berarti kita jalanin dulu ya Betul. aplikasinya. Oke, silakan Kak. Cuman sebelum kita sebelum kita jalanin aplikasinya, di sini kita coba buat feed dulu kali ya untuk pembanding gitu. Oh Kak gitu. Mega. Oh, jadi tadi udah init project pakai CRA, sekarang Betul. kita mau init project pakai Feed feed. dulu. Wah. Oke, boleh Kak, boleh. Oke, kalau feed itu sendiri mungkin teman-teman bisa buka dokumentasinya ya, bisa dibuka feed kita lihat. Nah, namanya feed.js.dev, teman-teman. Oke. Teman-teman bisa buka ya. Silakan bisa dibuka get started, mungkin saya zoom kali ya biar kelihatan. Iya, betul. Udah kelihatan kok. Oke. Nah, teman-teman ya bisa di-scroll ke bawah atau baca-baca dokumentasinya kalau menarik gitu ya. Kalau teman-teman penasaran gitu ya kan. Oke, harus penasaran dong Kak. Betul, harus Iya. belajar ngoding harus penasaran. Iya, betul. Nah, di sini ya kita itu bisa memilih template-nya, teman-teman. Ya, tadi udah disebutkan ya perbedaan antara feed dan CRA. Untuk feed sendiri itu bisa membuat aplikasi selain React, Kak Mega. Oke. Sini kan tadi udah dijelaskan ya selain React yaitu Vue.js atau Svelte di situ ya. Oke. Atau Svelte ya, saya nggak tahu gini. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Diampuni Kak, Diampuni ya. Oke. Oke. Nah, di sini untuk membuat project pertama kali ya untuk feed project ini ya, teman-teman bisa ketikkan npm create feed ya, add latest di sini, atau kita menggunakan yang namanya versi terbaru dari feednya kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, atau di bawah di sini kalau teman-teman mau membuat project selain feed gitu untuk template-nya atau Vue.js atau dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sini kita coba ya. Ya, teman-teman boleh kopas ataupun ketik sendiri ya. Bebas. Ya. Di sini kita lihat dulu ya, npm create feed add latest di sini. Oke, teman-teman bisa ketikkan npm create feed add latest. Tunggu Kak. Kalau tadi CRA itu kan langsung ditulis nama projectnya ya? Betul. Ini ditulis juga nggak Kak? Nanti ditulis. Oh, karena nanti ditulis. ya karena feed sendiri itu nanti ada sebuah inputan untuk meminta kita itu memilih untuk membuat project apa nih. Karena kembali lagi tadi udah dijelaskan feed ini sendiri kan nggak cuman untuk membuat initial project React ya. Jadi bisa tadi Vue.js atau Svelte gitu. Oh, jadi nama projectnya bukan feed add latest ya Kak ya? Bukan ya? Itu kita inisialisasi project feed lah disebutnya kayak gitu, teman-teman. Oke, paham. Lanjut Kak. Oke, sini kita enter. Nah, pada saat enter ini baru nama projectnya kita ditanyakan. Kalau kita langsung enter di sini dikasih namanya adalah feed project, feed strip project kayak gitu, teman-teman. Ya, atau teman-teman langsung ganti aja. Jadi pada saat diketik itu nanti ditimpa sama dia. Kita buat di sini sampel feed ya. Yang satu CRA, yang satu feed kayak gitu. Nah, pada saat enter di sini baru teman-teman mau milih nih template dari project template dari project si feed ini ya. Mau pilih macam-macam di sini. Ada vanilla, Vue, coklat. Ya. Oh, enggak. Bukan ya? Maksudnya ini vanilla ini vanilla JavaScript ya Kak ya. Oh, iya. Kirain rasa Kak. Bukan. Oke. Nah, karena kita fokusnya untuk membandingkan antara CRA dan feed ya. Nah, kita memilih untuk project React, teman-teman. Langsung di enter aja. Nah, di sini untuk milihnya itu pakai bukan kursor, tapi panah atas sama bawah ya. Row ya. Row up down ya. Ya, kayak gitu. Nah, setelah milih itu bisa di enter. Nah, teman-teman bisa milih untuk bahasa pemrograman yang
digunakan nih. Hmm. Teman-teman bisa menggunakan TypeScript yang familiar dengan TypeScript Mhm. ya, atau bisa menggunakan JavaScript gitu. Mhm. Nah, Oke. di sini kita coba untuk yang JavaScript untuk Mhm. disamakan dengan CRA ya, teman-teman. Oke. Nah, udah selesai. Loh, loh, apakah kena ini ya, kena magic ya? Kok udah langsung selesai, Kak? Ini videonya editan kali, Kak. Ih, bohongan ini, masa udah langsung selesai, Kak? Ih, Kayaknya cepet di-cut sama banget. editor ya. Langsung. Tadi kayaknya yang sebelumnya kayak 1 tahun lamanya gitu, Iya, Kak. Kok ini cepet banget, Kak? Ini emang secepat ini atau gimana? iya cepat, tapi ada tapinya. Oh, ada tapinya. Apa tuh? Tapinya. Apa tuh? Apa tuh? Tapi kita belum menginstal seperti library-library yang dibutuhkan sama Vite untuk React-nya itu sendiri. Oh, Jadi tetap gitu. kalau bisa dibilang sama-sama lama, cuman Mm-mm. ya kalau bisa dilihat atau dibandingkan ya, Mm. mungkin lebih cepat Vite ya, atau Mm-mm. sesuai dengan build tools kalian gunakan ya. Mm-mm. Salah satunya yang tadi npm atau yarn gitu ya, atau yang Mm. lain-lain itu berbeda soalnya. Mungkin itu bisa dibahas kali teman-teman ya. Oke. Menarik, menarik, menarik. Jadi kalau CRA tadi agak lama karena webpack-nya itu ya. Iya. Tapi sedangkan kalau Vite ini cepat karena dia belum instalasi si Belum. library-nya gitu ya, Jadi Kak ya. baru project aja. Oh, baru init Gitu. project gitu ya. Kalau kita Betul. bayangin kayak baru beli buku tulis gitu ya, Nah, Kak ya. belum Jadi ada cepet. isinya Oh, iya gitu. betul. Tapi tetap udah ada isinya, tapi Heeh. library-nya belum diinstal semua gitu teman-teman. Oh, jadi yang ya dikit-dikit aja lah kayak sampulnya doang gitu ya. Isinya nggak ada gitu Iya. ya. Oke, oke. Nah, jadi di sini Oke, lanjut, Kak. dikasih tahu nih ya, Hmm. untuk installnya kalau CRA itu kan udah diinstal semua nih teman-teman sama si CRA-nya. Hmm. Jadi kita tetap untuk menginstal manual dulu menggunakan npm install di sini. Oke. Baru bisa dijalankan kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, baru di sini cukup lama. Jadi kita masuk dulu mungkin ke project sample Vite-nya Mm-mm. ya, lalu bisa kita ketikkan npm install. Oke. Nah, baru di sini lamanya. Jadi tadi Vite-nya cepet itu bukan editan dari editor ya, teman-teman. Emang secepat itu ya Vite ya. Dan sekarang yang bikin lama adalah installing si library-nya. Betul sekali. Ya, mungkin ini di-cut lagi. Ya lagi aku Nah, udah bingung mau selesai ngomong tuh. apa. Lebih cepat. Wah, ternyata cepet juga ya, Kak ya. Ternyata nge-install library di Vite itu ternyata nggak selama yang aku ekspektasiin. Soalnya tadi kan waktu di CRA itu kan ketika kita init project itu kan lama banget gitu Betul, ya. Sedangkan kalau di Vite ini dia init projectnya cepet, instalasi si library-nya ini juga cepet gitu ya, Kak ya. Oke, Kayak oke. gitu, Kak. Nah, terus setelah ini nih, Kak, setelah kita init project pakai CRA, terus habis itu Vite juga udah inisiasi project gitu ya. Terus habis itu udah install library juga nih. Habis ini kita mau ngapain nih, Kak? Oke, habis ini mungkin kita coba ngejalanin dulu kali ya aplikasinya ya, antara Ngejalanin. CRA dan Vite. Nah, gimana sih Oke. cara jalannya? Sebenarnya mirip-mirip ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin kita cobain CRA dulu ya, karena tadi kan kita buat CRA ya awal-awal. Oke. Nah, di sini kan tadi habis dari Vite, kita keluar dulu. Kita coba ke sampel CRA ya. Oke. Gitu. Nah, untuk teman-teman bisa menjalankan aplikasi CRA-nya atau React-nya untuk CRA template. Nah, teman-teman bisa buka package JSON-nya. Nah, ini adalah file konfigurasi untuk library yang teman-teman pakai di aplikasi CRA ini. Kayak gitu. Nah, teman-teman ya, kalian bisa buka script di sini ya, untuk menjalankan aplikasinya. Kita bisa ketikkan npm start ya, kayak gitu, simple. Nah, langsung kita enter, kita tunggu aja. Nah, lumayan cepet ya. kayak gitu. Agak lama di sini. Agak lama ternyata. Udah mau memuji aja ini ya, tapi ternyata oke, takes time juga. Tapi nggak terlalu lama ya, Kak? Nggak terlalu lama lah. Nggak mungkin sampai 1-1 5 menit gitu, enggak mungkin tetap. Ya. Karena kan ini projectnya mulai dari awal gitu ya kan, kosong masih gitu. kosong ya. Oke, sekarang kita udah ngeran si projectnya CRA ya. Tadi sekitar berapa detik gitu lah ya, Kak, nggak nyampe 1 menit ya. Nggak sampai. Berarti sekarang saatnya kita bandingin sama si Vite-nya. Oke, silahkan, Kak. Nah, cuman untuk yang CRA sendiri nanti akan ditampilkan langsung ya, otomatis akan ngebuka browser secara otomatis untuk CRA, teman-teman. Jadi nanti ini yang akan disediakan oleh template CRA gitu. Nah, untuk Vite sendiri mungkin kita coba dulu kali ya. Oke, kita coba ya. Nanti habis itu kita banding-bandingin ya, Kak ya. Oke.
kita ngejalanin bareng kali ya. Hmm. Sekaligus mungkin kita buka 2 terminal ya, Oke. biar dua-duanya jalan mungkin ya. Hmm. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ke sampel feed. Hmm. Nah, untuk menjalankannya ya, sama kita bisa buka package JSON ya untuk yang feed itu sendiri. Nah, untuk menjalankannya teman-teman bisa, nah beda nih sama yang CRA. Kalau CRA pakai npm start, nah kalau misalnya untuk feed teman-teman pakai npm run dev di sini. Oke. Karena kita menjalankan aplikasinya di tahap pengembangan kayak gitu Kak Mega. Oke. Kita coba dulu mungkin. Sini kita ketikkan npm run dev di sini ya. Cuman bedanya untuk feed sendiri kalau nggak salah ini langsung nggak langsung ngebuka web browser ya, gitu. Tapi di sini kita bisa jalankan dulu mungkin. Nah, udah selesai jalan di. Tidak terjadi apa-apa ya Kak? Nggak, karena Kalau dia nggak ngebuka browser gitu. Kalau CRA tadi langsung menuju ke Menuju ke browser, browser. langsung terpampang Iya. nyata ya hasil websitenya ya. Betul. Kalau ini hanya terpampang bahwa websitenya udah jalan gitu Nih ya. kita bisa lihat nih 400 milisecond gitu ya. Atau kita bisa bedakan untuk yang CRA, oh nggak dikasih waktu dia. Waduh, Kayak gitu. dia nggak terbuka ya kan? Nggak terbuka. Ya. Oke. Oke, untuk yang CRA teman-teman mungkin bisa buka di sini ya. Nah, oh dia nge-replace. Oh ini beda browser deh. Mungkin di sini kita samakan browsernya. Oke. Kita kopas. Nah, ini untuk tampilan CRA-nya. Nah, untuk tampilan feed sendiri. Nah, tampilan feed sendiri ini agak menarik. Ya, di sini disediakan untuk logika increment gitu atau counting gitu. Atau peningkatan angka ya. Iya, kayak gitu. Biar nggak flat gitu ya Kak, nggak cuma gambar doang tapi di sini ada permainan bisa klik-klik ya. Iya. Oke. Nah, di sini juga udah dikasih tahu tuh sama si feed-nya. Kalau misalnya kita mau ngetes HMR tadi, fitur yang udah dikenalkan tuh. Nah, kita cuman bisa edit, bukan bisa, hanya edit ini aja. Tapi kita dicontohkan untuk ngedit app.jsx ini. Ya, untuk memastikan atau untuk ngetes si fitur hot modules reload tadi ya. Replacement sorry. Lupa sendiri tidak ya apa-apa bahas ya. Kak, diampuni Kak, tenang aja Kak. Oke, kita coba dulu. Oke, berarti Ya. di SRC ya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita coba yang feed-nya, ya kita coba untuk yang CRA-nya dulu mungkin ya. Tapi sama-sama bisa kita buka ya. Oh, ini ada. Ya, kita buka, kita bedakan mungkin ya. Kita split jadi 2 mungkin biar jelas. Oke. Nah, sebenarnya sama untuk yang CRA sendiri ya, apakah dia ada fitur reload-nya tadi kan udah ya. Dia itu ada. Tapi bedanya apa nih sama feed nih? Nah, kita bisa coba. Nanti untuk struktur project-nya mungkin struktur project dulu kali ya. Kita jelasin. Boleh. Nah, kalau CRA sama si feed ini mungkin sama ya. Untuk project kita bisa ngoding itu di dalam folder SRC. Oke, gitu. SRC ya. Iya, dalam source di sini. Nah, cuman bedanya dengan feed. Nah, kalau feed itu sudah menggunakan extension JSX gitu teman-teman untuk React-nya. Nah, sedangkan untuk CRA dia template-nya menggunakan JS. Nah, mungkin bisa dibuka untuk JS-nya. Agak tidak terlihat Kak, agak terpotong. Iya, nggak Minta kelihatan. tolong digeser. Nah, iya benar Kak. Kita geser dulu mungkin ya. Nah, untuk CRA sendiri ya, kita lihat bedanya ya lebih cepat mana gitu ya. Kita ubah gitu ya. Kita kasih Enigmanians gitu ya mungkin. Kita save. Nah, nggak nyampe 1 detik nggak nyampe lah 1 ya. detik juga ya. Karena emang sama-sama punya hot reload. Kayak gitu ya. Oke. Walaupun Sekarang saya kalau feed ubah. Kak, masih diubah dulu. Masih sama ya. Kalau feed sendiri gimana? Oke, kita coba mungkin ya. Kita refresh dulu ya biar bersih. Kita bandingkan. Nah, untuk feed sendiri sama ya. Dia ada di file app sini. Nah, contohnya di sini kita tambahkan apa ya di sini? Mungkin kita tambahkan tag 1 ya. Kita tambahkan hello Enigmanians lagi. Enigmanians. Sebenarnya sama sih. Kita nggak bisa nggak bisa membandingkan karena kita kan proyeknya terlalu kecil nih. Karena cuma segini aja. Kalau kita save,
Nah, langsung sama juga sebenarnya Nggak sih. nyampe 1 detik juga Nggak ya Kak sampai. ya. Dan nggak bisa dibandingin karena ini masih simple banget projectnya. Jadi Betul. perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Mm-mm. Beda kalau misalkan projectnya udah gede Betul. banget gitu, kayak e-commerce gitu kan, Mm. bisa lebih terlihat gitu Iya. perbedaannya gitu ya. Oke oke Jadi oke. nggak terlalu beda teman-teman antara CRA dan Fit Hmm. untuk ya bisa dibilang mungkin yang di awal tadi ya. Pada saat kita menjalankan projectnya itu yang dibedakan ya, karena CRA itu agak lambat tadi pada saat di awalnya. Sedangkan Fit tadi kan langsung keluar. Langsung Kayak beberapa gitu. detik aja udah keluar gitu ya. Betul. Kayak Oke. gitu Kak Mega. Sekarang apa lagi nih Kak yang mau dikasih pencerahannya kepada Enigmanians yang ada di rumah nih Kak? Oke, untuk pembedanya ya, mungkin untuk CRA sendiri yang tadi mengenalkan yang namanya zero configuration ya, atau konfigurasi tanpa ribet. Jadi emang nggak ada konfigurasi sama sekali di sini. Nah, perbedaannya lagi antara Fit dengan CRA. Nah, Fit sendiri itu menyediakan template untuk melakukan unit testing, Kak Mega. Oh, gimana tuh Kak? Boleh dijelaskan lebih detail Kak? Oke, untuk unit testing sendiri kan tujuannya untuk ngetes bagaimana kode kita itu udah sesuai ekspektasi atau belum gitu ya. Nah, CRA ini dia itu menambahkan atau membuat template bawaannya nih agar si CRA ini bisa menggunakan atau melakukan unit testing gitu. Oh, Karena gitu. udah ada bawaan library-nya yang disediakan yaitu Jest kayak gitu, Omega. Sedangkan untuk Fit sendiri itu nggak ada. Jadi itu kita harus konfigurasi lagi. Kayak gitu. Gitu ya Kak, karena udah beli segedungnya tadi ya Kak Iya, ya. Jadi udah ada semua. udah ada semua. Makanya tadi dibilang cocok untuk pemula nih. Pemula ya. Untuk CRA ini karena udah disediakan semua. Begitu. Jadi nggak harus repot-repot mempelajari yang lain, install lagi yang lain gitu ya, karena sudah sepaket semua di CRA waktu instalasi di awal atau init project di awal gitu ya. Oke. Nah, Gimana? Berubah pikiran teman-teman yang awalnya pengen Fit gitu ya, berubah pikiran ke CRA karena lebih mudah karena semuanya udah terpaket gitu ya Kak ya. Apakah ada yang berubah pikiran? Kita coba dulu penjelasannya, ditunggu sampai akhir ya teman-teman ya, biar kita bisa tahu nih kira-kira mau ngedukung tim Fit atau CRA nih. Yo, lanjutin Kak Rifki. Oke, untuk Fit sendiri ya nggak ada nih untuk yang testing tadi dijelaskan. Tapi kalau misalnya ada konfigurasi seperti plugin tambahan gitu ya, untuk Fit sendiri itu kayak akan plugin Kak Mega. Jadi kita bisa menambahkan plugin gitu. Atau ketika Fit ini bisa menjalankan mungkin library seperti gabungan antara React dengan Vue, mungkin bisa kayak gitu. Wow, lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Jadi bagi teman-teman yang pengen kaya lah gitu. explore gitu lebih ke Fit ya Kak ya. Ya, karena kan Fit itu nggak cuman untuk React aja. Tadi banyak tuh tadi. Svelte tadi, terus ada Vue, ada dan lain-lain ya. Ya, kayak gitu. Oke. Sisanya sama. Oh, sisanya sama. Bisa sama. Mungkin ada konfigurasi seperti statistik dari Google gitu ya. Untuk ada dari website-website gitu, CRA itu lebih lengkap gitu kan. Oke. Jadi di summary lagi ya Kak ya. Tadi yang pertama kalau CRA itu karena udah lengkap ya, udah beli segedung-gedungnya. Jadi unit testnya udah ada, udah terinstalasi gitu ya. Sedangkan kalau Fit itu belum terinstalasi gitu. Tapi enaknya sih Fit banyak plugin ya bisa ditambahkan gitu ya Kak ya. Dan ya cepat. Gitu. Dan cepat ya. Kayak di logonya ya, di situ ada tanda thunder gitu ya, atau petir. kilat gitu ya, petir gitu ya. Itu udah menandakan bahwa si Fit ini lebih cepat gitu ya. Oke, nice. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Kak. Fit itu kan punya kecepatan pengembangan yang luar biasa Kak. Pertanyaannya adalah itu ngembanginnya pakai baking soda berapa kilo ya Kak ya? 5 kilo kayaknya. Nggak ya, bercanda ya teman-teman ya, biar lebih cair aja gitu ya. Oke. Nah sekarang mau tanya nih Kak, kira-kira apa yang bikin Fit ini punya kecepatan pengembangan yang luar biasa nih Kak? Boleh dibahas dong Kak. Nah sebenarnya tadi udah dibahas sih, karena kan perbedaan antara CRA dan Fit itu kan menggunakan Webpack ya. Nah kalau misalnya di Fit sendiri ya, dia itu menggunakan bawaannya sendiri untuk bundling toolsnya ya. Nah cuman di dokumentasinya tersendiri udah dijelaskan kenapa si Fit itu cepat, karena dia itu menggunakan, nah yang pertama di sini ya, dev servernya ya, dia itu menggunakan native ES modules. Jadi
support untuk banyak browser. Nah, sama dia itu untuk build bundle-nya ya, yang tadi si CRA itu pakai React. Nah, untuk si Vite ini dia menggunakan Rollup.js kayak gitu. Dan membuat si mungkin si Vite ini lebih cepat daripada CRA kayak gitu, Kak Mega. Oke. Jadi ternyata bukan pakai baking powder, baking Bukan, soda, bukan. Ngembang dia nanti. Oke Kak. Ini dong request dong Kak, apakah ada summary gitu dari perbedaan-perbedaan di antara keduanya atau keunggulan-keunggulan di antara Ada, keduanya nih ada. Kak? Kapan kita harus pakai gitu lah ya. Oke, kita balik lagi mungkin ke PPT-nya ya. Oke. Biar lebih jelas lagi nih Kak. Soalnya tadi kan baru dijelasin secara lisan ya, biar teman-teman di rumah nih yang baru belajar tentang IT bisa lebih tertangkap karena pakai tulisan gitu Kak. Silakan Kak. Oke, nah tadi kan udah ya untuk yang memulai dengan React ya. Nah, nih keunggulan dulu deh mungkin. Nah, ini summarize-nya mungkin ya. Untuk keunggulan dari CRA di sini. Nah, CRA ini yang udah dibilangin di awal ya, konfigurasi awalnya mudah. Karena mudah untuk programmer baru gitu ya, yang mau mencoba untuk aplikasi React gitu ya. Nah, di sini ada konfigurasi tanpa repot tadi. Udah dijelaskan. Nah, si CRA ini ya, dokumentasinya sama komunitasnya itu cukup besar. Karena kan si CRA ini kan udah lama gitu kan Mega. Jadi banyak komunitas yang mendukung dari template CRA ini. Gitu. Mungkin ini Kak ada pertanyaan bagi teman-teman yang baru gabung di IT gitu. Emang berpengaruh apa sih dokumentasi sama komunitas gitu Kak? Pengaruh dong. Apa tuh? Karena kalau misalnya ada error atau ada kendala, kalau misalnya kita nggak ada teman untuk sharing atau nanya, ya kita bingung mau nanya siapa gitu kan. Gitu. Untuk dokumentasinya ya di mana nih kalau misalnya kita ketemu case yang tiba-tiba error gitu kan, nggak kita tahu. Nah, kita bisa baca di dokumentasi atau kalau emang nggak ketemu ya bisa nanya sama komunitas. Karena CRA ini kan komunitasnya cukup luas nih. Kayak gitu. Jadi ini sangat ramah untuk pemula. Betul ya Kak sekali. Ya. Karena banyak teman-teman yang bisa membantu ya dalam keadaan sedih gitu ya. Udah mentok nih nggak tahu gitu ya, bisa langsung cari komunitasnya gitu ya. Oke Kak, lanjut Kak. Nah, tadi yang udah dibahas juga integrasi tes yang mudah atau unit testing, karena tadi udah disediakan ya template-nya untuk unit test kayak gitu untuk keunggulan CRA teman-teman. Jadi bisa milih nih. Nah, ya tadi kan udah ngejelasin ya Kak keunggulan dari CRA. Kayaknya nggak adil kalau misalkan kita nggak ngomongin tentang Vite nih Kak. Sekarang kita lanjut ke keunggulan Vite deh Kak. Selanjutnya keunggulan Vite nih. Nah, Vite ini kan alat ya untuk membangun aplikasi front end nih yang modern. Jadi punya dong keunggulannya ya. Nah, yang pertama itu pasti kecepatannya untuk pengembangan. Ya sesuai dengan logonya mungkin ya. Iya cepat, betul. kan? Petir. Thunder gitu ya. Halilintar gitu. Yang kedua ini adalah konfigurasi yang fleksibel. Nah, ini sambung dengan karena dia banyak plugin ya. Jadi kita bisa konfigurasi fleksibel ya kayak gitu, Mega. Nah, yang keempat ini yang menarik ya, karena support dengan framework atau library lain ya, atau bisa digabung kalau teman-teman mau selain buat project React gitu ya, kan bisa menggunakan Vite kayak gitu. Tapi karena sekarang lagi populer pakai Vite gitu ya, mungkin komunitasnya itu cukup udah mulai banyak gitu lah ya, nggak hanya si CRA aja kayak gitu. Cuman karena ini baru-baru booming gitu ya kan, ya nggak sebanyak CRA lah. Betul. Paling untuk komunitas ya, adalah beberapa kayak gitu teman-teman. Tapi jangan panik ya. Ada Kak Rifki? Bukan. Gimana Kak? Kenapa nggak boleh panik Kak? Nggak boleh panik, tapi tetap apa sih ada di dokumentasinya atau komunitas yang membantu, walaupun emang nggak sebesar si CRA-nya itu. Jadi walaupun di sini udah mulai berkembang, udah ada komunitasnya, tapi nggak sebanyak si CRA. Dan jangan khawatir karena ada dokumentasinya. Betul gitu ya dong. Kak. Jadi nggak harus telepon Kak Rifki ya, tapi bisa langsung lihat si dokumentasinya gitu ya. Setelah kita ngomongin keunggulan dari masing-masing nih Kak, mungkin dari teman-teman di rumah masih agak bingung nih, memilihnya itu caranya gimana? Walaupun beberapa kali udah kita mention ya Kak, cuman pengen dong di summarize kira-kira cara milihnya gimana, dan misalkan pemula itu baiknya milih apa, yang pengen explore itu milihnya apa gitu dong Kak. Nah untuk milihnya di sini sudah mungkin dirangkum ya. Apa nih kita ngomongin soal keunggulan tadi ya. Tadi udah mulai ngetes bedanya CRA sama Vite gitu ya. Nah sekarang kapan nih
kita memilih CRA atau Fit. Nah, di sini udah kita summarize ya. Untuk kita kapan memilih CRA? Nah, kalau misalnya balik lagi nih kayak tadi ya, baru memulai dengan project React, Kak Mega. Oke. Nah, atau pemula tadi yang sudah dibilang. Nah, yang kedua adalah menghargai official support. Karena si CRA sendiri kan buatan dari yang punya React sendiri ya, Kak Mega, Facebook atau Meta sekarang kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau menghargai gitu ya menggunakan CRA, Respect banget gitu ya. respect betul. Oke. Nah, yang ketiga adalah nggak perlu konfigurasi di awal tuh. Ya kan tadi udah ada unit testing gitu ya, Betul. config yang lain-lain kayak gitu udah ada. Nah, Oke. kalau Fit di sini lebih banyak nih. Ada Balik apa? lagi kecepatan lagi untuk pengembangan. Mm-mm. Ya. Fleksibel konfigurasi sama kayak yang sebelumnya ya. Nah, sama kalau misalnya teman-teman mau menggunakan framework atau library selain React kayak tadi ada Vue.js atau Svelte ya, atau Atau Svelte gitu. Balik lagi. Oke. Nah, yang terakhir adalah kalau teman-teman mau memanfaatkan teknologi modern karena kan lagi booming nih untuk Vue.js. Atau teman-teman emang FOMO gitu mau ikut-ikutan FOMO, gitu kan. aduh FOMO banget gak tuh. Oke. Itu ya teman-teman, kalau teman-teman mau milih kapan milih CRA atau milih Fit kayak gitu Kak Mega. Jadi disesuaikan masing-masing ya. Betul. Bagi pemula boleh disarankan CRA, tapi kalau pemula pengen ke Fit boleh nggak Kak? Boleh banget. Boleh. Oke. Sebenarnya nggak harus, tapi Nggak tergantung teman-teman emang sukanya apa nih, mau CRA atau Fit. Jangan berantem tapi. Waduh. Kayak tim bumi bulat dan Iya. bumi datar ya, sampai berantem jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang pertanyaannya deh Kak, kalau Kak Rifki udah pernah pakai dua-duanya atau salah satu nggak? Kalau saya sendiri sudah dua-duanya Kak Mega. Oh, udah dua-duanya. Sekarang kita reveal nih, kira-kira dari kedua itu experience-nya gimana dan Kak Rifki ternyata tim yang mana nih? Oke, gitu. kalau saya sendiri untuk CRA udah pernah, cuman nggak untuk buat project Kak Mega sayangnya. Bukan. Tapi untuk latihan mungkin sama ngajarin di materi Enigma dulu. Oh, jadi di Enigma pakainya CRA ya Kak ya? Iya, tapi dulu. Oh, dulu. Dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang kita pakai Fit. Oh, guys. oke. Jadi dulu pakai CRA, sekarang pakainya Fit. Ya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang untuk proyekan gitu ya, mungkin saya pakai Fit ya karena fleksibel dan cepat. Balik lagi. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik nih Kak. Apa tuh? Kalau di company secara umum itu lebih prefer ke CRA atau Fit? Atau awalnya CRA terus habis itu migrate ke Fit? Gitu Nah, nggak bisa dibandingkan sih soalnya. Nggak bisa dibandingkan ya Kak? Karena perusahaan itu pasti menggunakan bukan CRA, bukan Fit, Oh gitu. tapi Next.js yang sudah lengkap pasti gitu. Waduh. Cuman kalau misalnya emang nggak semua perusahaan pasti ada lah yang menggunakan CRA atau Fit. Cuman kalau bisa dibandingkan data banyak yang menggunakan Next pasti. Oh gitu. Kayak gitu. Karena lebih lengkap dan sudah disediakan kayak gitu. Tapi untuk pemula dan untuk teman-teman yang explore ini cukup menarik untuk dieksplor ya Kak ya sebenarnya ya. Oke. Kayak gitu. Oke, sekarang ini deh Kak, biar lebih teryakinkan lagi nih bagi teman-teman yang pengen belajar atau pengen explore entah itu di CRA atau di Fit nih Kak, boleh kasih summary-nya dong Kak? Oke, boleh. Nah, kesimpulannya nih, kita menggunakan CRA dan Fit. Nah, teman-teman bisa gunakan CRA kalau balik lagi mulai atau teman-teman baru belajar React nih, teman-teman bisa pakai CRA. Ya, kalau misalnya mau menggunakan solusi nih yang stabil, terus konfigurasi nggak pakai repot, tanpa repot. betul. Ya, terus gunakan Fit kalau misalnya kecepatan, balik lagi ya, kecepatan pengembangan, terus fleksibilitas. Nah, terus kalau misalnya pengen menggunakan aplikasi yang lebih modern gitu teman-teman, kesimpulannya. Oh, mantap banget. Ternyata udah cukup ya teman-teman ya, dapat gambarannya ya. Dari mulai tadi awal kita udah ketemu apa itu CRA, udah dijelasin sama Kak Rifki ya. Udah dijelaskan juga apa itu Fit gitu ya teman-teman ya. Dan bahkan nih teman-teman tadi udah kita bandingin satu persatu, bahkan kita udah coba init project dengan keduanya gitu ya. Mantul banget. Nah, bagi teman-teman yang pengen lebih tahu lagi, lebih mendalam, lebih pengen tahu lagi tentang bagaimana penggunaan CRA, bagaimana penggunaan si Fit itu gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman boleh banget join atau akses materi online bootcamp dari Enigma gitu ya. Karena di situ nanti kita bakalan belajar tentang React.js bersama Kak Theo gitu ya. Dan di situ udah dirilis pada tanggal 15
Maret. Nah, bagi teman-teman yang penasaran boleh langsung akses materinya di online bootcamp Enigma gitu teman-teman. Pokoknya ayolah kita join di online bootcamp Enigma. Karena sayang banget nih teman-teman, materinya cukup seru dan cukup penting ya, yaitu React.js. Nah, nanti juga bakalan ngebahas tentang si CRA ini dan si Fit ini gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang di sini masih ada beberapa pertanyaan gitu ya, boleh banget teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang pengen request gitu ya, materi berikutnya nih Kak, kita bakalan bahas A, B, C, D gitu ya. Boleh banget tulis di kolom komentar, bisa jadi nih requestan kamu atau komentaran kamu yang bakalan dikabulin sama admin gitu ya. Kan keren banget nih, misalkan teman-teman request tentang Java gitu ya, OOP, nanti bakalan dibahas di ngorbit berikutnya, kan keren banget ya teman-teman ya, udah requestannya dikabulkan gitu ya, keren banget dong gitu. Oke, bagi teman-teman juga yang pengen tidak ketinggalan gitu ya dengan materi-materi atau kegiatan-kegiatan asik di Ngorbit, teman-teman boleh banget nyalain loncengnya biar teman-teman selalu dapat updatean informasi dari Enigma. Dan jangan lupa untuk subscribe Instagramnya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Enigma biar teman-teman bisa selalu dapat materi-materi baru atau dapat pengalaman-pengalaman baru dengan kegiatannya yang ada di Enigma gitu ya. Dan teman-teman juga boleh banget nih Kak, follow Instagramnya Enigma Camp. Karena ternyata di situ tuh ada beberapa gamesnya dan bisa dapat hadiah nih Kak. Kak Rifki pernah ikutan enggak ini enggak? Karena lumayan nih teman-teman, ada beberapa games yang teman-teman bisa dapat hadiah gitu. Coba langsung follow di Enigma Camp gitu ya. Oke, selanjutnya ternyata kita udah ada di penghujung acara nih Kak. Kita udah tadi ngejelasin dari awal ya, fit itu apa, terus habis itu CRA itu apa, dan kita udah ngebandingin dan kita akhirnya udah bisa memilih nih. Kira-kira kita memilih yang mana, dan Kak Rifki tadi ternyata tim yang mana tadi? Udah ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk undur diri. Aku Mega Pangestuti dan saya Rifki Ramadan. Oke, kami berdua undur diri. Sampai jumpa di Ngorbit berikutnya. Bye teman-teman.